Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa tahsulun nadhafatul batinatu bi tazkiyatin nafsi an radha'ilil akhlaq, dan hasil oleh kebersihan batin dengan mensucikan jiwa dari akhlak yang rendah, seperti kal-kibri sombong, wal-riya'i riya, wal hasadi dan dengki, wa hubbid dunya dan hubbud dunya wa akhwatiha dan saudara-saudaranya, wa tahliyatiha dan menghiasi jiwa bimakarimil akhlak dengan akhlakul karimah, katawadhu'i seperti tawadhu, wal hayani dan malu, wal ikhlasi dan ikhlas, wasakhai dan dermawan, wa akhwatiha dan semacam-macamnya. Wallahu a'lam. Saudara, kajian kita pada malam hari ini masih melanjutkan bahasan sebelumnya, pentingnya kebersihan lahir maupun batin. Betul ya? Pentingnya kebersihan lahir maupun batin. Oleh karena Islam adalah agama yang suci, oleh karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha suci, Dialah tidak menerima kecuali yang suci-suci, baik suci akidah maupun suci amalia, maupun suci ucapan, maupun suci tindakan. Kita harus suci. Kesucian itu ada dua. Ada kesucian lahir dan ada kesucian batin. Dari dua kesucian, yang harus diprioritaskan adalah kesucian batin. Kesucian batin adalah hal yang harus diprioritaskan. Dalam laku kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Jadi jiwa dulu dibangun, mental spiritual dulu dirapihin, baru kemudian ngerapihin aspek lahiriah. Ini penting, sebab kalau kita cuma tampilan temboknya bagus, tapi dalamnya keropos, ada rayap-rayap, bahaya juga, rumah itu akan roboh. Ibaratnya orang tampilan fisiknya seger gemuk, tapi dalamnya itu ada penyakit kayak stroke, repot juga. Maka kebersihan batin, kata Imam Haddad, hal yang harus diprioritaskan, meski dua-duanya hal yang penting, supaya kita ruhaninya naik ke langit meski badan kita manusia. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut basyaran lakal basyar, manusia
manusia tapi tak sama dengan manusia, karena kesucian batin lebih diprioritaskan dibanding kesucian lahir. Meski dua-duanya hal yang paling urgent untuk kita perhatikan. Lalu bagaimana cara kita kebersihan batin? Kata Imam Haddad malam hari ini, saudara, wa tahsulun nadhafatul batinatu bi tazkiyatin nafs an rada'ilil akhlaq. Cara kita supaya aspek batiniahnya bersih, caranya tak lain dan tak bukan dengan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dari akhlak-akhlak yang tercela. Saudara, hati itu kayak rumah. Biar gampang, saya berikan analogi. Hati itu kayak rumah. Nih, anggap ini rumah Masjid As-Salam, rumah kita. Rumah itu perlu dikasih aksesoris, dikasih sofa, dikasih buffet, almari dan meja, kursi, kunci dan lain sebagainya, supaya rumah itu menarik. Namun orang ini salah. Itu rumah banyak sabang-sabangnya. Tahu sabang-sabang ya? Yang apa tuh? Oh, yang di atas. Apa namanya? Kabang. Oh, kabang. Oh iya, baik. Kabang-kabangnya. Itu rumah banyak kabang-kabangnya. Di mana-mana ada kabang-kabangnya. Di bawah juga sampah banyak. Itu orang, dia tidak mikirin sampah dan kabang-kabang itu, malah dikasih sofa, buffet, lemari, kunci, meja dan seterusnya. Ini tindakan tuan rumah model begini, pertanyaannya benar apa salah? Benar apa salah? Yang benar bagaimana? Hah? Dibersihin dulu tuh rumah, baru diisi aksesoris. Begitu kita, bagaimana kita mau membangun karakter mulia, akhlakul karimah, bila tidak tazkiyatun nafs, bila tidak membersihkan hati dari kabang-kabang hati dan dari sampah-sampah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fi kalbun. Malaikat pembawa bahagia itu tak akan masuk di rumah yang ada anjingnya. Pertanyaannya, di rumah kita ada anjingnya enggak? Enggak ada. Alhamdulillah. Udah bahagia belum? Ini yang bener nih. Udah bahagia belum? Belum. Lah katanya enggak ada anjingnya. Jangan-jangan ada anjingnya. Anjing itu dagang dikasih untung banyak ngeluh, untung dikit ngeluh. Anjing itu dikasih makan banyak melet-melet, dikasih makan dikit melet-melet. Itu anjing. Jadi malaikat pembawa bahagia tidak bakalan masuk dalam hati yang di hati itu ada karakter keanjing-anjingan. Kasih untung banyak, dagangnya ngeluh, dikit ngeluh. Pertanyaannya, ada nggak yang masih ngeluh? Di masjid ini ada. Oh, banyak. Katanya nggak ada anjingnya.
Ini gak bahagia ini. Maka harus dibuang kabang-kabang ini. Haruslah dibuang sampah-sampah ini. Namanya tazkiyatun nafs. An-rada'ilil akhlak. Membersihkan batin daripada akhlak tercela. Harus dibuang. Bagaimana modelnya? Sampah-sampah hati itu. Satu, kalau kibri seperti sombong, itu harus dibuang. Sombong itu adalah al-kibru batarul haq. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Kedua, al-kibru an yara nafsahu khairan min ghairi. Sombong itu kita memandang diri kita lebih tinggi dibanding orang lain. Itu sombong. Sombong ini namanya sampah jiwa. Iblis terusir dari surga gara-gara ada sampah kotoran kibir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia ogah sujud sama Adam, dia sombong. Sombong memandang diri lebih tinggi dibanding orang lain. Ini tidak benar. Kita tidak boleh untuk sombong. Apa yang kita kudu sombongin? Coba dipikirin di badan kita. Asal kita orang dari mana? Benar nggak ini kita dari mana? Ini ada nggak yang bukan dari mana ini? Kita orang asalnya dari mani itu jijik apa enggak? Jijik. Padahal kita jadi begini, biar dikata ganteng, cakep, tetap isinya kotoran. Yang kita buang tiap hari ke WC itu apa itu? Kotoran. Yang ada di perut kita gondol-gondol ini apa ini? Kotoran. Darah kita manis apa kotor? Kotor. Yang keluar dari telinga kita apa namanya tuh? Iya itu kotor juga. Yang keluar dari hidung apa namanya? Itu kotor juga. Yang keluar dari mulut waktu tidur apa namanya? Iya itu kotor juga. Semuanya kotor. Mana yang bersih? Yang patut disombongkan? Tidak ada. Yang kita gondol tiap hari kotoran, entar mati kita jadi bangke banyak gelantung kotor. Oleh karenanya tak layak kita untuk sombong. Semua yang ada pada diri kita titipan dari Allah. Duit kita aja titipan, harta kita titipan. Di Cipulir ada nggak ambil waktu kafanin mayit, baju kain kafalnya dikasih kantong kayak begini? Ada nggak? Ada nggak? Di itu petukangan Ustaz ada nggak? Nggak ada. Berarti duitnya gak ada yang dibawa. Kagak. Karenanya ndak usahlah kita mati-matian mengejar sesuatu yang kagak kebawa mati. Kita mengejar sesuatu yang manfaat untuk mati. Apa saja. Sombong ini menghalangi orang dari surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Kata Nabi, tidak bakalan masuk surga orang yang di hatinya ada secuil sombong. Secuil sombong aja nggak bakalan masuk surga. Apalagi kalau gede mau sombong, diikit aja. Mau apa yang kita sombong? Allah kalau udah nyutik orang bahas habis-habis.
Begitu, karena suratan takdir cepat secepat kilat merubah orang. Oleh karena itu kibir harus dibuat. Kibir, kita harus pelajari diri kita bahwa kita makhluk hilang, makhluk kotor menjijikan. Hidupnya yang kita bawa kotoran, tak mati kita bakal kotor dimakan belatung. Apa yang kita ada? Andai orang puji sama kita, andai orang eluk-elukan kita, karena Tuhan tutup air itu. Andai dibongkar kotoran kita, tak maulah istri jadi istri kita, tak maulah itu anak jadi anak kita. Contoh sholat aja, kalau satu sholat satu bisul di wajah kita, yang ditinggalin kira-kira berapa bisul dari kecil sampai ini hari kira-kira? Apa enggak bini kita minta cerai, ini lagi suami bisul? Kan begitu. Oleh karenanya kita tak layak untuk sombong. Tidak ada. Kalau kita lihat orang lagi ruku, kita sholat diri, jangan hina. Yang lagi sujud, jangan dihina. Sebab bisa jadi yang sujud bakalan diri, yang kita bakalan ruku dan sujud. Bisa jadi. Tidak bolehlah kita sombong. Tidak boleh. Itu salah. Kibir ini dari anania, egois, keakuan. Aku. Allah didik sifat sombong dengan bahasa inna anzalnahu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam mulia Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Bahasa kami, kata orang yang tidak mengerti Al-Quran, Tuhan banyak. Kami, bukan aku. Bukan. Karena Quran mendidik kerja orang lain. Kata Al-Quran, kami yang menjaga Quran. Yang menjaga, yang ngapalin Quran, itu jaga Quran juga. Yang lagi pada belajar tahfidz, itu juga jaga Quran. Yang pada ngaji tafsir, itu juga jaga Quran. Dihargai oleh Allah. Amalia orang lain dengan bahasa kami, bukan gue. Itu begitu akhlak ilahiyah. Dalam akhlak kami ini sombong harus dibuat. Tidak boleh ada. Kedua, riya. Riya ini pamer. Pamer itu ibadah di hatinya memiliki kerinduan, pengen dinilai oleh orang. Ibadah dalam hatinya ada niatan ingin sekali dihargai oleh orang. Ini namanya riya. Riya, pengen dilihat orang. Ini riya menduakan Tuhan. Riya ini syirik asghar, syirik kecil. Dan riya menghabiskan ganjaran pahala. Ada orang suaranya bagus, suruh adzan tidak mau, tapi nyelam dulu.
Sang itu adzan tidak bener, tapi di adzan enggak. Imam lagi yang kayak model begitu jadi imam, tapi dia suruh jadi imam tidak mau. Ada nggak model begitu tuh? Ya. Iya, namanya usil bukan usul. Begitu yang model begini, tidak benar. Tidak benar. Dia adzan tidak mau. Suatu hari dia mau adzan dengan suara yang sangat merdu. Ditegur oleh temannya, "Bang, tumben lu adzan." Biar tahu Pak Haji Ahmad calon mantunya merdu suaranya. Ditanya, "Pak Haji Ahmad mana?" "Itu yang samping masjid." "Oh, yang anaknya Markona itu?" "Iya, itu saya kedemenan saya," kata dia gitu. Tapi masalahnya Pak Haji Ahmad seminggu yang lalu udah pulang ke Jawa. Pulang ke Jawa, sekarang ada, iya kagak ada. Aduh, padahal suara emas yang saya keluarin, nyesel dia ada. Ini namanya rindu pengen dipuji orang. Enggak ada kayaknya, enggak ada. Ria. Supaya tidak ria, kita jadikan ibadah kita, sedekah kita kayak orang ngeke. Kita di rumahnya punya kloset enggak? Sepiteng, punya enggak sepiteng? Kita pernah ngitung enggak kira-kira kencing saya yang masuk sepiteng ini udah berapa liter ya? Udah pernah ngitung belum? Hah? Belum. Ada enggak rencana habis ngaji ini pengen ngitung? Ada. Nah, itu ikhlas namanya. Ikhlas namanya. Kayak begitu. Ikhlas namanya. Tuh ikhlas. Kayak mana lagi tuh? Ibadah kita di depannya ada kambing. Kita qobliyah dhuhr 4 rakaat. Salat dhuhr 4, ba'diyah 4. Kira-kira dengan bacaan yang bagus ini terbesit nggak di hati kita pengen dipuji kambing? Kira-kira kagak. Karena kita sadar kambing nggak punya surga, nggak punya neraka. Buat apa pengen dipuji kambing? Sama orang-orang juga kagak punya surga, kagak punya neraka. Buat apa dipuji orang bila dimurkai oleh Allah? Rugi. Maka ini kiat-kiat supaya kita bersih dari ria. Wal hasadi, ketiga dengki. Ini sampah. Dengki itu bahasa kita orang kampung SNS. Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Ini ribet, ini penyakit. Yang model begini stres setiap hari karena yang dipikirin orang lain. Si anu tokonya maju, sekarang nambah jadi 5 kios lagi. Paling nggak kalau dia kredit sekios sekian di Cipulir, tambah 5. Berarti dia duitnya belum lagi kemarin habis beli motor PCE kayaknya. Dengan ngapain ngitungin duit orang? Yang kita hitungin malamnya itu kira-kira lagi mikirin kita nggak? Buat apa? Kita mikirin yang dia kagak mikirin kita, mikirin Allah aja. Yang selalu mikirin kita dengan kasih sayang. Ini tidak benar. Namanya dengki. Ngabisin gajah, dengki. Pokoknya ada orang maju kita ucapin ikut senang. Ada orang susah kita ikut turut berduka, turut bersedih. Ini dengki ngabisin daripada ganjaran. Ini kudu bersih. Dengki ini namanya hasud. Kata Nabi, iyyakum wal hasad, fa innal hasada la yaqulul hasanat kama taqulun narul hatab. Jauhi dengki, sebab dengki menghabiskan ganjaran pahala seperti api menghabiskan kayu bakar. Kemudian wa hubbid dunya,
Yang berikutnya sampah hati yang harus dibersihkan adalah hubbud dunia. Apa tuh hubbud dunia? Supaya kita bisa duduk dan paham. Hubbud dunia itu adalah idkhalud dunya fil qalbi wa ikhrajuha minal jaybi. Yang namanya hubbud dunia, naruh dunia dalam hati, menaruh dunia dalam hati, bukan di kantong. Namanya hubbud dunia. Hubbud dunia itu naruh dunia di dalam hati, bukan tidak punya apa-apa. Jadi kita harus bedakan apa itu hubbud dunia. Hubbud dunia ini enggak ada kaitan dengan kaya, enggak ada kaitan dengan miskin, enggak ada. Itu yang harus dipahami oleh kita. Hubbud dunia itu kaitannya sikap hati memandang dunia, baik itu orang kaya maupun dia orang miskin. Hubbud dunia. Contoh begini, kita punya sendal jepit, sewalau, sendal jepit. Kira-kira kalau sendal sewalau butut itu harganya berapa ya? Yang udah butut? Yang bekas? 5.000. Kalau kita punya sendal sewalau butut 5.000 harganya kata. Lalu kita sholat di Masjid As-Salam, Allahu Akbar. Di hati kita, sendal gue hilang gak ya? Tuh, sendal gue hilang gak? Namanya naruh dunia di dalam hati. Biar kata kita punyanya sendal jepit butut, maka kita disebut orang yang hubbud dunia. Walaupun harta kita tentunya sendal butut, namanya kita hubbud dunia. Sebab hubbud dunia itu menaruh dunia dalam hati, sehingga obrolannya dunia, otaknya dunia, segalanya dunia, uang dunianya di hati. Ini namanya hubbud dunia. Lawanannya zuhud. Apa tuh zuhud? Ikhrajud dunya minal qalbi wa waquha fil jayb. Zuhud adalah membuang dunia dari hati dan ditaruhnya di kantong. Itu namanya zuhud. Gambarannya begini, hati itu kayak kapal laut. Ganti, tadi kayak rumah, ganti sekarang kayak kapal laut. Itu air laut ada berapa liter kira-kira? Air laut banyak. Itu asal kapalnya enggak bocor, air laut enggak masuk ke dalam kapal, biar sebanyak apapun air laut tidak bakalan menenggelamkan kapal. Benar kan? Asal tidak masuk ke dalam itu air laut, kapal tetap bisa berjalan dengan nyantai dari Merak ke Bakauheni. Itu namanya zuhud. Tapi kalau udah bolong, airnya masuk, nggak usah banyak yang masuk, bolongnya segini aja, tenggelam gak? Begitu hati. Kapal itu hati, duit itu air laut.
Saudara mau punya toko di Cipulir, mau 50 kios, mau punya konveksi banyak, tak berpengaruh bila hatinya tidak terbolongi oleh dunia. Biasa ini tempat ikhtiar, begitu. Tapi kalau dunia udah masuk dalam hati, nggak usah banyak-banyak punya sendal jepit butut, namanya hukum dunia. Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman hartanya, ini Nabi Sulaiman dalam satu riwayat, kunci lemari yang isinya duit 400 kontainer kagak kampung. Kunci lemari yang satu lemarinya isinya duit semua. Itu kuncinya doang diangkut oleh 400 kontainer, kuncinya doang nih, kagak keangkut. Duitnya ada berapa kira-kira? Wih, lebih banyak lagi. Kalau kunci lemari duit kita sama kelingking kita kampung nggak? Dia masih kurang. Itu kosong. Itu Nabi Sulaiman gelarnya Sayyiduz Zahidin, rajanya orang zuhud. Duitnya banyak, kaya raya, zuhud. Karena zuhud tidak ada kaitan dengan kaya dan miskin, kaitannya sikap hati. Bila kita enggak punya apa-apa, namanya bukan zuhud, tapi namanya kalau kita enggak punya apa-apa, namanya bukan zuhud, namanya kere. Apa? Miskin. Kalau nggak punya apa, zuhud itu dunia kaya apa aja, banyaknya, tapi buat dia biasa aja. Tidak diagung-agungkan, yang diagungkan adalah Allah. Begitu. Maka saudara-saudara, apalagi ini kan banyak yang dagang, harus menyesuaikan orang dagang. Partnernya ini, dia kata pinjam mobil teman dah. Itu begitu. Ini hidup. Jadi zuhud tidak ada kaitan kaya dan miskin, kaitannya sikap hati pada dunia. Bila kita kayak orang di kereta tempo dulu, kereta Bayoran, itu berisik banget. Apa itu? Asongan-asongan, teh botol, korek api, saya dengerin itu. Itu di kereta Bayoran itu. Itu orang begini nih di kereta, berisik banget, belum lagi yang nyanyi, gunjrang-ganjrang, tapi di kereta dia bisa padahal berisik. Namanya zuhud. Biar gampang. Pas di rumah, mana rumahnya komplek lagi, depan ada gerbang security, dalam ada security lagi, dalamnya ada anjingnya, udah banyak berlapis. Ada kucing jatuh. Siapa itu? Ini namanya ditenang, dia gusar hatinya. Kalau yang tadi diberisik tenang, nggak mikirin dompetnya bakal dicolong apa kagak, biasa aja. Maka kita orang saudara dibuang nih hubud dunia, karena ini yang bikin puyeng. Apalagi teman-teman kita ini banyak yang dagang.
Mana orang bisanya ngutang doang lagi, narikin barang doang, ditagih susah. Ada nggak yang model begitu Bapak? Begitu yang kayak begini dibikin pegel aja. Dua enggak? Nagih batasnya 3 kali. Nagih batasnya, nih saja nih biar gak pusing. Nagih batasnya, sekarang kita tagih udah jatuh tempo. Biasa ilmunya namanya jurus tarsok. Entar besok. Tagih lagi tarsok. Tagih lagi kontrakannya hilang. Tagih lagi nomor teleponnya ganti. Bikin pusing. Robek yang model begini, abonnya bakal minta ganti sama nanti Allah kirim orang-orang yang baik yang ngasih order sama kita. Yakini, wis kayak begitu aja. Jangan dipusingin. Kita pikirin dia kurang ajar banget, waktu ngutang bagus banget ngomongnya. Ditagih pindah, tagih nomor alamatnya nggak ada, tagih handphonenya pun tak ganti. Bikin puyeng aja, kita ramunin mulu dia mikirin kita nggak? Dari mana tahu nggak? Dari mana tahu nggak? Nomor handphonenya aja udah ganti, kontrakannya dia pindah, kita mikirin orang, yang orang kagak mikirin kita. Ini rugi nggak? Rugi nggak? Salah siapa? Salah siapa? Ngapa dikerjain? Buang, robek. Saya begitu orang. Banyak teman-teman kita di sini. Tapi udah pindah ini yang saya sering ngobrol. Datang ke rumah. Gimana ini Kiai? Tagihan susah ini. Sudah berapa kali Bang tagih? 4 kali. Bakar aja Bang. Bakar iya, ini koreknya. Makan. Nih, ngomongnya begini nih. Ya Allah, saya yakin hamba-Mu yang ngibulin saya ini. Saya pengen minta ganti sama Engkau. Karena ini hamba-Mu yang saya tagih, bukan dia, Engkau saja. Beri kami ganti berlipat-lipat ganda. Kayak jenggot. Kalau jenggot dikerok, makin dikit makin banyak. Nah, kayak gitu aja. Anggap aja jenggot dikerok. Ya kita yakin, bener-bener robek. Ini orang bikin pusing gitu. Oke, itu yang harus dikerjakan. Biar hati kita tidak tercemari oleh sampah-sampah. Kalau sudah bersih, baru kita bisa diisi dengan sofa, dengan buffet, almari, kursi dan seterusnya. Yang namanya tawadhu, yang namanya malu, ikhlas, dermawan, segala macam, itu enak. Itu kayak selama dunia ditaruh di hati, sulit untuk dikeluarkan. Sulit dikeluarkan. Tapi bila kita paham tentang dunia, maka hidup kita akan mulia dan Allah bakal beri kita dunia banyak. Tapi kalau dunia di hati, dunia kita dikit, pegel hidup kita, pegel hidup kita, maka kita susah. Kalau hati kita biasa aja memandang dunia, tenang. Yang kadang bikin susah kita orang ini gaya hidup, itu namanya penyakit hati, gaya hidup. Sedang di dalam ilmu IPA dijelaskan tekanan satu benda berbanding lurus dengan gaya. Tekanan satu benda berbanding lurus dengan gaya. Makin tinggi gaya satu benda, pastikan tekanannya makin tinggi. Begitulah ilmu IPA. Dalam ilmu tasawuf sama. Tekanan hidup berbanding lurus
dengan gaya hidup. Makin tinggi gaya hidup seseorang, pastikan tekanan hidupnya makin tinggi. Padahal hidup tidak pernah menekan dia. Hidup bukan beban, tapi hidup adalah anugerah yang harus disyukuri. Bukan beban yang harus dia pikul. Cuma karena dia kebanyakan gaya, tidak mengukur baju di badan sendiri, akibatnya jadi stres dalam hidup. Kalau kita bikin baju yang paling pas, mengukur di badan sendiri, badan orang. Begitu hidup, jangan mengukur tetangga. Pegel hidup kita. Begitu. Ada orang namanya dua bertetangga, yang satu Udin, yang satu Jaya. Si Jaya ini bagus, dia bikin rumah catnya warnanya hijau. Udin juga nggak mau kalah saing, hijau. Ini pegel kalau ngikutin orang. Si Jaya beli motor PCX, Udin juga biar kata hutang beli motor PCX. Terus saja ngikutin, sampai ketemu Agustusan. Jaya bikin tulisan di depan rumahnya gede, Indonesia tetap jaya. Dia bikin juga, Indonesia tetap Udin. Coba, sampai segitunya kita mau ngapain? Begitu, segitu. Jangan capek, bersihin hati kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Bersih ini namanya mandi, menghiasi namanya pakai baju. Jangan berharap pakai baju bagus sementara badannya berlumuran kotor. Oleh karena itu, dari mana ini akhlak-akhlak tercela ini sumbernya? Kunci terbesar makanannya dari yang haram. Udah belum? Oh, belum. Makanannya dari yang haram. Makanan itu kayak bensin. Makanan itu kayak motor, bensinnya murni, jalannya lancar. Motor bensinnya campuran, jalannya sendet-sendetan. Motor bensinnya air, jalannya kagak jalan. Ini yang harus kemudian kita rapi dalam hidup kita. Begitu makanya, kalau orang kagak dohor, kagak asar, kagak maghrib, kagak isya, kagak subuh, patut diduga bensinnya air. Ada orang kadang sholat, kadang kagak, kadang sholat, kadang kagak. Patut diduga bensinnya dia campuran. Ada orang dohor, asar, maghrib, isya, subuh nggak ditinggal, husnudun kita bensinnya dia pertama. Begitu. Jadilah itu orang ini bagaimana harus bersih. Motor aja kalau karburatornya itu kotor, repot jalannya. Dan ini rohani kita juga kalau kotor, repot jalan hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah, kemampuan untuk membersihkan hati kita dari akhlak-akhlak yang tercela, dan Allah isi hati kita dengan akhlakul karimah, ikhlas, tawadhu', dermawan, zuhud, qanaah, dan seterusnya.
seterusnya dari akhlak-akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa? Silakan.